selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Sudah apa ya? Pokoknya sudah siap lah pastinya ya. Ketemu saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Nah, ada dari pojok sana yang menemani kita hari ini dan tentunya juga beberapa bintang tamu yang berbagi ceritanya. Yang pertama yang baru pulang dari Korea. Diapain sih dia di Korea? Ada Oki Agustina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cek langsung. Apa yang berubah ya? Lebih kalem ya Bu kalau bulan puasa ya Bu. Nanti kita bahas karena banyak netizen yang menuding Ibu buat apa mukanya diubah-ubah gitu ya. Tapi nanti kita kebocokan dulu untuk bahas yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik itu apa yang menuai komentar netizen baik untuk hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Ini dari dunia maya ya. Aku hanya membaca dari dunia maya. Oke, ini ada sebuah keributan begitu ya, ada dugaan perselingkuhan. Siapa lagi ini yang selingkuh ya, yang diduga selingkuh ini adalah suaminya Messi ya. Dokter Messi kalau sekarang, suaminya juga dokter. Selingkuhannya sama dokter koas ya, istilahnya koas. Jadi mahasiswa masih menuju ke dokter gitu kan. Ya. Siapa sih Messi? Mungkin ini Messi lupa-lupa ingat atau ada yang nggak tahu. Messi itu dulu adalah penyanyi cilik ya. Dulu lagunya apa? Nah, bingung. Aku cari lagunya dulu apa ya. Oke, ini. Ini berawal dari apa sih? Berawal dari postingan si mahasiswa koasnya ini gitu ya. Dia lagi foto ada di Jepang. Terus yang mengagetkan itu ada yang komentar. Nih, pelakor oplas gitu. Kan jadi kepo, kenapa pelakor oplas, langsung cari-cari lagi di bawah menyelam, ternyata ada lagi yang komen. Tapi yang komen tuh kebanyakan juga dokter-dokter gitu ya. Coba kita lihat ada lagi, siapa lagi yang komen? Yang dibilang gini, pelakornya influencer koas, istri sahnya dokter, artis cilik, suaminya juga dokter spesialis, yang viralin dokter teman-temannya istrinya katanya gitu. Ada siapa lagi yang komen juga nih? Nih, belajar dari kasus yang lagi naik sekarang tentang SPOT. SPOT itu spesialis ortopedik. Itu spesialis ortopedik itu juga adalah gelarnya suaminya Messi gitu kan ya. Mending gaji dipakai upgrade istri lo, apalagi kalau memang aslinya cantik daripada pakai uangmu permak perempuan lain katanya gitu. Ini walaupun tidak sebut nama kita jadi overthinking, iya kan. Terus ya kan netizen yang lain jadi pada kepo, ada apa sih, apalagi ada data-data yang membuat netizen itu jadi cocokologi. Ya, ini diantaranya ini postingan suaminya Messi ada di Jepang, ada di apa sih ini tower apa sih aku Skytree, Tokyo Tower apalah itu ya. Terus fotonya sama lagi gitu kan, suaminya ada postingan di situ, si mahasiswa itu juga ada di lokasi yang sama, postingnya di story di waktu yang sama. Makanya lain kali itu coba lo agak jeda 2 hari 3 hari. Salah ya, bukan gitu ya, harusnya nggak ngasih. Nih postingan suami Mesyah dan Cindy saat di Jepang katanya. Ini ada yang posting begini ya, ini yang posting adalah seseorang ya. Ini pasti bukan netizen biasa kan ini ya. Ini netizen spesial kayaknya nih yang bisa posting kayak gini karena keponya mendalam ya kan. Terus ada lagi nih keterangannya di sini. Aduh aku nggak bisa baca lagi. Pokoknya intinya adalah niat gitu. Kalau dari keterangan itu tuh seolah-olah dugaannya si suami ini niat pada saat dia ke Jepang dia sengaja ngeblok Instagram istrinya atau nge-hide dari itulah gitu. Kalau nggak salah ya. Itu kata dia loh ya, bukan aku ya. Bukan hanya membaca. Nah, yang lagi rame lagi ternyata si mahasiswi ini punya pacarnya curhat di TikTok, ya kan? Coba kita lihat curhatan pacarnya nih. She cheated katanya gitu. 7 tahun, doakan aku baik-baik saja, geng, sayang kalian semua katanya gitu. Ada lagi postingannya si cowok ini ya, ada loh. Tapi kalau kita lihat jadi kita kepo-kepo kan. Kalau kita lihat di Instagramnya Dokter Messi, itu kalau ya story-nya terakhir dia cuma posting gini setelah berita ini rame, bunyinya adalah ini. Be a sunflower, silent without the shadows, loyal to the light katanya gitu. Terus kalau kita lihat feed-nya, adanya cuma postingannya si Messi sama anak-anaknya aja. Gak ada tuh sosok suaminya di situ. Caption ininya di informasi di atas juga cuma mom of 3. Anaknya 3 loh, laki-laki. Anaknya udah 3 ya. Oke, kalau di post suaminya itu kita lihat masih ada foto
Messi-nya gitu. Kalaupun ini benar. Ini aku nggak lagi ngomentarin ini ya. Cuman aku mau komentar gini. Buat laki-laki ya, bahwa istrinya anaknya 3. Terus Anda mau ngapain? Anda mau keluar dari kapal itu gitu. Iya kan, maksudnya anak-anak itu kan pasti lebih deketnya, ya kan Bu? Kayak koki ya. Nah kita pas sama ibunya ya. Terus kalau laki kalau keluar rumah gitu kan selasa dia kayak rasanya kayak masih lajang aja gitu ya. Tolong dong. Tanggung jawab lah. Oke, baiklah kita langsung ke Oki Agustina aja, kita mau tanya. Iya kan Bu? Nanti profilnya berikut ini. Oke, kita mau bahas Oki adalah kemarin baru pulang dari Korea. Coba di-shoot wajahnya, apa yang berubah sih dari Oki? Plastik apaan, Bu? Plastik kresek. Ada artikelnya. Oki jawab tudingan operasi plastik di Korea. Akui buntut gagal filler. Jadi ternyata kamu enggak ya? Apa yang sih kamu lakukan sebenarnya? Jadi dulu tuh aku pernah filler mata aja sebenarnya. Jadi kalau filler mata itu gagal. Filler mata tuh supaya apa sih? Buat kantong mata awalnya. Oke, terus? Jadi filler tuh gagal, jadi nggak terlalu dalam atau gimana. Jadi tiap ketawa tuh mungkin jadi ngebentuk gitu. Kalau ini jadi sebenarnya malah masih bengkak pasca operasi kemarin masih bengkak. Jadi sebenarnya bukan operasi plastik yang merubah bentuk tuh enggak. Jadi cuma nyedot fillernya aja Nyedot keluar. filler aja gitu. Ini udah aku edit sebenarnya, ya kan. Capek juga ngedit mulu. Ini yang habis kamu ini belum, sedot, ini sebelum. Jadi setiap aku ketawa tuh jadi dia ada jendolnya gitu ya? Jendolnya tuh gede banget gitu. Oh, malah jadi ada kantongnya. Terus kalau dipegang di ujungnya ini tuh kayak ada apa ya? Kayak ada kerikil gitu. Kerikil, aduh. Dan itu tuh sebenarnya ngeluarin itu. Oh, kenapa jauh amat sampai ke Korea ngeluarin itu aja? Karena waktu itu sebenarnya diajakin temen, yuk ke Korea yuk gitu kan. Nah kebetulan dia ada tawaran buat OP itu. Ya aku ikut sekalian. Sekarang kamu jadi cuma ngambil. Kenapa nggak sekalian narik aja Bu, mumpung kan di sana? Awalnya mau tawarin, cuman kan aku memang bertanya-tanya kan. Itu ngerubah bentuk atau enggak. Aku tuh takut sebenarnya, kayak gitu-gitu takut. Gitu. Jadi memang nanya ke anak-anak, terus kan aku untuk ini aja tuh aku diskusi dulu sama Kisha, Nasya, Mas Syakina tuh aku benar-benar diskusi. Kak gimana Bunda, kalau anak-anak yang penting Bun, yang penting nggak merubah bentuk apapun dari Bunda, itu aja. Ini kan cuma buat perawatan buat perawatannya aja sebenarnya ya. gitu. Komentar netizen dulu dong kita baca ya. Langsung Ibu silakan dijawab komentar netizen punya itu. Anak yang kerja, emak healing terus, Masya Allah. Kesian dengan anaknya yang kerja keras, katanya gitu Bu. Kak Oki cantik banget, tapi maaf bukan sok tahu. Mungkin gaya hijab aja yang perlu diubah biar muka nggak kelihatan tua. Maaf kalau lancang, bukan ngejek ya Kak. Maaf tapi tetap dilanjutin. Jadi hijab aku tuh kan memang aku tuh orangnya santai banget ya. Maksudnya aku tuh paling males yang namanya pakai peniti, pentul-pentul gitu tuh males banget. Sama kayak ibu kan nggak gini doang kan gitu. Betul. Jadi memang satu sisi memang pengen sehari-hari tuh memang udah pengen yang nutup dada. Gitu. Jadi memang udah males yang terlalu terbuka tuh memang udah males. Jadi pakai baju pun udah males yang agak udah mau carinya yang gombrong-gombrong aja. Yang memang nutup dada. Tapi kalau dibilang dengan style itu jadi kelihatan tua, itu Ibu apa rasanya? Emang udah tua mau gimana lagi? Terus kalau dibilang ngabisin uang anak kerja keras, ibunya healing terus. Itu anak saya ketawa Bu. Oh anaknya ketawa Anaknya malah ketawa. Oh ketawa, kenapa ketawa? Karena aku bilang Kak kita ngabisin duit. Karena ya dia kan tahu emak juga kerja kan gitu. Lagian juga itu kan uang anaknya. Iya makanya dia bilang gini, Bun lagian Kisha kan gini. Nah, dia kan tahu gitu, aku juga pergi kemana-mana, aku juga kerja. Terus juga aku punya penghasilan sendiri. Lagian Bunda mau habisin uang Kisha juga silakan. Kisahnya ngomong gitu Masya Allah. Karena justru itu yang membuat rezekinya dia juga. Nah dia bilang gini, Bun Ica sekarang bisa syuting. Tahun ini Alhamdulillah Kisha ada 7 film, itu kan berkat doa Bunda juga, berkat Ica nyenengin Bunda juga gitu. Oh iya, jadi sebenarnya Kisha juga belum punya istri ya. Jadi jawaban dia ketika ada yang dia cuma jawab gini, ya gini lah Bun kalau dia orang tua yang tidak senengin anak gitu mah jawabnya dia. Ada lagi komentar netizen nggak yang mau dibacain yang lainnya? Udah, oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya, kan kamu perginya sama Sakina. Kok nggak sama si Nasya juga? Nasya diajak karena sekolah. Sakina ini last minute Bu sebenarnya. Gara-gara Sakina ini saya beli tiket mahal banget jadinya. Kenapa jadi last minute tiba-tiba dia mau? Last minute, jadi aku tuh udah bilang jauh-jauh hari, Kak Bunda mau ke Korea, udah gitu. Tiba-tiba 2 minggu sebelum jadwal berangkat, aku memang belum beli tiket karena aku nunggu visaku keluar.
Aku kan berangkat tuh jadwal itu di tanggal tanggal berapa ya? 16 Februari. Tiba-tiba di tanggal 20 Januari 20 sekian Januari lah, itu dia tanggal 27 Januari itu tiba-tiba dia bilang, apa? "Bun, aku ikut ke Korea ya." Udah ngurus visa emang? Belum. Jadi langsung ekspres semua? Dia bilang gini, "Ini aku minta tolong ayah urus visa yang cepat." Dia bilang gitu. "Kak, Bunda, visa Bunda ini keluar tanggal 2." Aku bilang gitu kan. "Ini kalau Bunda aja belum beli tiket karena nunggu visa Bunda keluar. Kalau Bunda nunggu kamu keluar lagi, ini tiket tambah mahal." Aku bilang gitu kan. Iya. "Tungguin lah Bun," gitu. Jadi memang dia ini last minute banget. Jadi tiket kalian berdua jadi mahal gara-gara. Oke, baiklah kalau gitu ya. Nah ini ada yang rame juga kemarin nih ke ulang tahun Sweet Seventeen-nya Nasya gitu. Netizen lagi rame gara-gara Nasya itu pada saat nyuapin kue, kenapa nyuapinnya ke bapaknya dulu terus ke adek, ke ibu sambungnya dulu. Kan netizen yang keberatan gitu. Padahal harusnya kan ibumu dulu, ibumu. Videonya kayak apa sih, coba kita lihat. Komentar netizen coba kita baca ya. Di antaranya adalah tetap salah, harusnya ibunya dulu baru bapaknya, lalu maminya. Kalau alasan biar gak ganti sendok itu alasan klasik gitu. Soalnya kamu kan sempat jelasin ya, bahwa ini kan supaya nggak ganti-ganti sendok, jadi dari bapaknya ya langsung aja ke panggilannya apa sih, maminya gitu, baru ke kamu gitu. Masalah nyopin aja diributin, dasar rasa sayang tidak diukur dari urutan suapan. Ini ada yang ini ya membela ya, ibumu dulu baru ayahmu baru ibu tirimu. Jadi ada yang komentar harusnya bukan bapaknya dulu tapi ibunya dulu. Jadi gitu. mau aku ceritain nggak dari awal? Iya boleh. Nih, Nasya ini dari kecil tidak pernah dirayain ulang tahun. Emang anaknya kan nggak suka ini. Ini 17 tahun ini aja hasil aku udah nak, ini 17 tahun sekali seumur hidup. Ayolah, itu tuh hasil bujukan kita. Nah memang anaknya grogi, jadi benar-benar yang semua spontan. Ini dia keluar di saat acara aja nih semua berantakan. Jadi belum waktunya dipanggil dia udah nyelonong keluar. Jadi jadi begitu MC baru present acara ulang tahun, belum manggil dia, tiba-tiba dia nyelonong keluar, Bu. Dia tiba-tiba dia nyelonong kan, jadi semua memang anaknya grogi. Nah di saat nyuapin itu memang sudah di plot itu ayah dulu, baru Bunda. Nah dia mungkin kan dia bingung kan, ini gimana ganti sendok segala macem. Namanya juga anak umur 17 tahun ya. Memang dia nggak pernah dirayain juga kan. Terus dia ribet dan begitu ke aku dia menghadap aku, dia minta maaf, "Ma, biar nggak ganti-ganti garpu ya." "Iya," aku bilang gitu. Ya ampun. Jadi begitu dia nyuapin aku, sebenarnya di situ dia 2 kali nyuapin aku. Ini 2 kali buat mama minta maaf soalnya mami dulu gitu. Kasian banget sih. Iya karena dia sampai gitu. Kenapa? Jadi sebelum dia nyuapin maminya itu dia sempat ngomong ke aku, "Biar gak ganti-ganti garpu ya." Kasian banget sih. Dia makin nggak mau lagi deh tuh dirayain ulang tahunnya ya gara-gara ini ya kayaknya ya. Sampai begitu tuh, Ma, sampai pas nyuapin aku tuh dia 2 kali nyuapin. Kita ungkapan maaf ya, Ma, gitu. Bukannya aku di stage itu dia ngomong gitu, "Maaf ya Mas, biar nggak ganti-ganti garpu juga," gitu. Ya udah nggak ada masalah. Sebenarnya aku pribadi nggak ada masalah ya, gitu. Karena masalah netizen ya. Masalah netizen sebenarnya gitu. Tapi pasca kejadian itu gimana? Dia Nasya gimana? Kan bacaan komentar dong pasti. Kan mungkin rasa bersalah jadi kalau aku bilang udahlah nggak usah ini, yang penting kan semua sayang Nasya kok gitu. Bukan berarti Nasya nyuapin mami, bukan berarti Nasya tidak sayang sama Bunda, enggak gitu. Bunda kan. ngerti ya, Bunda kita semua ngerti kok gitu ya. Memang teknisnya pertama anaknya memang grogian, memang benar-benar nervous, namanya dia nggak pernah bikin acara kayak gitu dari kecil. Ya emang nervous sih gitu. Iya gitu ya, berarti nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada masalah semua gitu. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Berikut kita menuju ke pasangan suami, ini pasangan apa sih sebenarnya? Suami istri online ya, yang membagikan pengalaman bertengkar tiada akhir ya. Ada Manda Petatang Petenteng ya, dan Geral. Ini Geral belum ada gelarnya nih. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Nantang lagi lu. Siapa yang nantang? Dibiarin malah makin jadi. Jadi apa? Gue jadi Godzilla gue. Gua tarik ntar kumis lu. Tarik. Tarik kalau mau tarik mah. Rambut lu pirang sebelah. Iya serah lu, Ivan Gunawan lu. Stylist ngomong. Kenapa emang? Ngomentari stylist gua lu. Udah gue dong menurut gue. Jadi orang usah banyak omong, makanya stylist gua, suka-suka gua. Terserah gue dong mau ngomong Ide, lu. najis nganga. Ini udah on air masih berantem aja berdua. Dia duluan, Mbak. Ih, orang begini. Bukan gue.
Kasih tepuk tangan dong buat Manda dan Gerard. Ya ampun, udah Pak, udah selesai Pak. Udah karakternya dilepas. Masih ya, agak masih kesel ya. gitu. Ketemu orang ini nih nggak bisa. Gue juga kalau ketemu lo please deh. Hei, astaga, ternyata aslinya memang begini. Kita lihat dulu yang profil mereka berikut ini. Ada video, astaga, video yang mereka nge-stage berantem gitu ya. Memang modenya kayak lagi model video call gitu ya. Iya, betul. Tapi itu bikin kontennya itu kalian emang terpisah atau emang barengan? Bisa. Terpisah. Jadi nggak tahu dia ngomong Itu apa. video udah lama, cuman dia nge-state Iya. aku. Ciela, berarti dia berarti Kayak lo cinta gue deh. Gak usah salting gitu, geli. Kita lihat kontennya berikut ini. Kalian emang berjodoh ya ternyata. Berjodoh sama lo, Les. Saya agak, makanya itu merinding dan agak bergedik gitu kalau memang deket dia deh. Nggak bisa. Komentar netizen coba kita baca dulu ya. Bunyinya adalah, nyangka nggak kalian sampai ke tukang paket katanya. Sibuk banget bahtera rumah tangga sosmed. Ini judul filmnya apa? Katanya gitu. Maaf Pak, udah ada yang hamil. Tapi kan ini memang berawal dari kamu nge-stitch kontennya kamu ya. Kontennya Iya. Manda emang suka marah-marah Iya. gitu kan. Kenapa tiba-tiba hati bergetar gitu Iya. ingin nge-stitch? Kayak semua orang nggak sih yang pengen nge-stitch mbak-mbak marah, kesel yang apa sih ini gitu loh, ya kan? Jadi ya aku tergugah untuk salah satu orang mau Oh, oke. nge-stitch video dia. Manda waktu itu sempat di awal-awal ketika nge-stitch kamu sempat notice dia nggak? Enggak, aku cuman, siapa sih jelek banget gitu. Soalnya maaf, aku tuh udah sampai puluhan ribu, sampai ratusan loh yang nge-stitch aku. Iya tahu. Terus tahu. akhirnya gimana? Siapa duluan yang menghubungi? Yang PDKT siapa duluan? Oh dia PDKT. Sorry fallback duluan siapa? Oh yang stitch fallback gue, duluan aku siapa? deh di Ya, DM, stitch mah. Mbak Manda, saya stitch ya, please deh. Itu mah ada gue. izin Iya, doang. cuman itu doang kan? Tapi Ari udah follow-followan kan? Enggak. Gue follow lu enggak sih? Lu duluan deh, sorry ya. Yang Gua PDKT ikutin lu banget yang gua. PDKT duluan. Terus waktu Kopi Darat tuh ceritanya gimana? Ya itu ini aja lagi diundang buat host Live. live TikTok gitu. Oh, jadi bukan kalian yang janjian ketemu? Bukan, emang Diketemuin. kebetulan. Ya. Oh. Kalau ketemu sih nggak mungkin deh aku ketemu sama yang gini. Ini bukan kriteria aku yang kayak begini. Ngapain buang-buang waktu? Tapi jadi first impression kamu ketika lihat Gerald apa, Manda? Jelek. Nggak banget dan bukan kriteria gue banget. Oke, Gerald ketika lihat langsung orangnya gimana? Maaf kata dia saya jelek ya. Saya jelek-jelek gini nggak mau loh sama dia. Iya. Gitu loh ya. Paham di sini paham ya? Di mana ininya ya? Paham ya? Kalau gue sih udah tahu kalau gue itu cantik gitu. Lu ngomong kayak gitu karena lu malu aja karena gue bilang jelek tadi kan. Iya. Lu cantik sih ada trik. Ini sampai ada keidean gitu ya. Gerald itu kayaknya Gerald emang yang niat sih kayaknya menurut aku ya. Soalnya dia sampai nyilem ke konten-kontennya Manda yang lama banget gitu ya. Betul. Nge-stitch kamu dipasung. Iya, itu udah saya save semua tuh video-video lama. Oh, kamu nge-save? Gitu. Ih. Parah kan lo yang cinta sama gue, bukan gue yang cinta sama lo. Enggak gitu kan buat konten. Tapi kamu save semua? Iya, setuju juga saya save. Cuman konten Manda doang yang kamu save, ada konten Nggak ada yang lain nih ya. hanya Manda doang. Iya, Manda Coba doang. kita lihat nih hasilnya berikut ini. Tapi Manda, kamu ketika melampiaskan emosi itu emang kayak totalitas ya? Iya emang udah naluri batin karena aku orang Sumatera. Jadi Iya. ada yang sesuatu Kesel yang sedikit. kesel itu aku keluar semua. Tanpa menyebut kasusnya apa Tanpa gitu. menyebut kasusnya apa. Pokoknya aku keluarin aja. Oke, itu kan cuman kalau di sosial media. Kalau di keseharian dalam kehidupan kamu sehari-hari, Keseharian, Emang gitu kan? emang sama. Real gitu kan? Ya. Aku orangnya pendiam sebenarnya, pendiam, slow. Tapi kalau misalnya ada yang gangguin aku, mulai apa? Gitu. langsung naiknya tinggi ya, Iya, langsung naiknya 8 tinggi ya. oktav gitu ya. Kalau nyanyi memang jelek, tapi kalau untuk teriak-teriak aku bagus. Oke. Bayangin kalau rumah tangga sama dia ya kayak Kamu mau ngebayangin atau pengen jalanin udah aja? bayangin aja gitu kayak Daripada penasaran, mendingin jalanin nggak aja. usah segitu, nggak usah sampai situ. Jangan nggak udah sih? ada rencana ya buat nikahin gue? Enggak. Ya kan? Sampai video mending gue sama kambing disimpan. saya, bener. Mending sama kambing. Video gue ya. disimpan terus sampai ada rencana-rencana, terus gue aja nggak tahu loh. Ampun. Kamu ada simpen konten dia nggak? Enggak. Nggak ada ya. Tapi ada laki-laki lain nggak sih yang nge-DM kamu, yang ngajak collab juga gitu? Banyak sih.
Banyak sih ya. Tapi kayaknya rezekinya adanya di Gerald ya. Nggak tahu kenapa kok malah di Gerald ini malah kok viral. Ya gue gitu. ganteng gimana enggak? Kan ada banyak yang ganteng loh. Ada Siapa? dokter. Oh, ada dokter juga. Dokter RS ini kan agak sakit please kunci deh. ya kan? Dokter Aditya. Oh, ada. Ada. Oh, Kaget kan Mbak ya? Ada iya, ya? ternyata ada. Ini kita lihat ya, ini awalnya tuh Manda itu viralnya gara-gara apa? Gara-gara ini konten yang dia dikenal sebagai Manda Petatang Petenteng. Kita lihat yang berikut. Gerald, yang dua itu udah kamu stitch belum? Belum, sabar ya Mbak. Nanti saya abis ini udah langsung Itu gue mau nanya, di sini lo apa sih rudal bukan itu? Apa sih yang agak menonjol? Itu jepitan, please deh rudal. Lu kira mentang-mentang sekarang lagi viral, lagi perang, rudal di sini Iya, gue. kayak mengganggu Enggak, ya. gitu. Itu yang awal itu ya, itu kerudungnya kenapa? Iya, gara-gara tuh gue tuh kesel sama orang gitu, marah-marah nggak jelas gitu, kayak dia ini nggak jelas gitu kan. Gue nggak kenal kan sama lo, Iya. gue nggak kenal sama dia, tiba-tiba marah-marah, gue marah. Iya. Siapa lah gitu kan. Jadi hubungannya sama kerudungnya jadi begitu? Bangun tidur itu kepikiran sampai berhari-hari nggak ada teman buat cerita gitu kan. Kemana Jadi ya? Lo begitu ngapain bangun tidur cerita? langsung bikin konten? Langsung bikin, Konten. nggak tahu kalau muka miring gitu, muka miring semua miring gitu. Ya, jilbab jam 1 biasanya kan dikenal. Terus itu bikin, nggak tahu kalau di TikTok ternyata pas lihat udah 78 Oh, juta. jadi kamu juga nggak ada rencana untuk syuting ulang itu nggak ada ya? Enggak. Nggak ada. Natural aja ya. Natural aja, apa yang ada di hati itu langsung keluarin. Emang kesarian udah gitu natural, Iya. gak usah acting jadi ya. Gue nggak perlu acting, itu diri gue asli. Gerald, Trompet lu kayak. kalau kamu sendiri ya, video pertamanya Manda yang mana sebetulnya langsung tek gitu ngeresep? Itu yang mana? Yang petatang petenteng atau yang tadi yang kamu bikin stitch pertama itu? Itu dulu pernah lihat yang petatang petente, cuman pernah dengar terus ya udah nggak lewat gitu Lewat nggak aja, ada nggak stick. keidean lah ya. Ya, Nah, terus? tapi lama-lama muncul mulu nih orang marah-marah mulu nih, kenapa sih gitu. Pas lihat konten, oh emang marah-marah nih ternyata. Iya, nih. Akhirnya udah saya cari yang marah banget, akhirnya saya stitch lah. Oh, jadi dan itu viral sampai ditonton jutaan kali. Iya. Tapi kan sebenarnya ada banyak perempuan-perempuan di zaman sekarang yang kontennya emang marah-marah ya. Ada yang halu-halu juga ada. Iya. Itu ada yang pernah kamu stitch juga atau khusus hanya Manda aja? Enggak, yang lain tuh kayaknya banyak ya. Cuman saya tahu, oh ini mah aslinya waras nih. Iya kan? Lo ngakuin gue Cuma saya lihat waras. kayaknya ini beda gitu dari yang lain. Wah ini aja dah saya stitch gitu kan. Ya kan nggak mungkin marah atau apa, nggak mungkin nih gitu kan. Karena Iya. emang kayaknya dia agak gimana gitu. Betul, makanya saya itu. Manis banget sih Kira kalau ngomong sama aku ya. Iya. Terus kalau yang tadi kan kedua ada lagi videonya gitu yang dia yang oh gitu yang nggak marah itu kamu nggak pengen nge-stitch? Itu saya agak gelis. Gimana? Agak gelit tapi nanti tiba-tiba lu stitch lagi. Awas lo ya. Ya kita lihat aja. Kita akan menguak siapa sih mereka berdua ini. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.